Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, merupakan salah satu dosen tetap di program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Wanita Internasional. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Analitik Dasar. Saya mengajar mata kuliah Analitik Dasar pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah Kimia Analitik Dasar ini merupakan mata kuliah wajib di program studi dengan kode khusus KI 3210. Mata kuliah ini mempelajari terkait kepada dasar-dasar metode analisis kimia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam perkuliahan ini dibahas ruang lingkup dan peranan kimia analitik, kemudian pada tahapan-tahapan pekerjaan analisis, perhitungan dalam kimia analitik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang didasarkan pada metode gravimetri, volumetri, kemudian titrasi redoks, sampai kepada titrasi senyawa kompleks. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah tingkat lebih lanjut seperti mata kuliah kimia analitik instrumen, teknik pemisahan, dan lainnya. Pembelajaran pada mata kuliah Kimia Analitik Dasar ini merupakan capaian yang diturunkan dari capaian pembelajaran program studi. Maka untuk mata kuliah Kimia Analitik Dasar ini memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Kemudian di sini untuk materi pembelajaran yang terdapat di dalam mata kuliah Kimia Analitik Dasar meliputi yang pertama adalah ruang lingkup dan peranan kimia analitik, dasar-dasar pengukuran dalam kimia analitik, analisa kation, analisa anion, gravimetri, titrasi asam basa, titrasi pengendapan, titrasi redoks, dan titrasi kompleksometri. Kemudian, Universitas Wanita Internasional melaksanakan perkuliahan secara hybrid mulai dari tahun 2022-2023 dengan menggunakan pembelajaran luring, yaitu melalui tatap muka secara langsung dan juga melalui daring melalui platform e-learning, yaitu di elearning.iwu.ac.id. Yang wajib diakses oleh seluruh dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa dapat mengakses secara langsung terkait FPS, kemudian materi perkuliahan, beserta video atau PPT yang mendukung dalam proses pembelajaran. Selain daripada itu, penugasan ataupun berupa UTS dan UAS juga menggunakan platform e-learning sebagai media mahasiswa untuk mengumpulkan tugas sehingga dosen dapat mengecek dan memeriksa tugas yang berkaitan dengan tugas mahasiswa secara langsung. Universitas Wanita Internasional menerapkan sistem KKNI di mana dalam mata kuliah Kimia Analitik Dasar ini metode yang digunakan adalah metode intuitif. Metode ini disesuaikan dengan mata kuliah dan topik materi yang terdapat di dalam mata kuliah tersebut. Karena Kimia Analitik Dasar ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang lainnya, sehingga mahasiswa harus dapat lulus dalam capaian pembelajaran yang diinginkan, maka diperlukan metode pembelajaran inquiry untuk sehingga mahasiswa dapat membangun pemahamannya sendiri dengan dibimbing oleh dosen. Adapun untuk kriteria dalam penilaian mata kuliah Kimia Analitik Dasar ini meliputi tugas sebesar 30%, UTS 30%, UAS 30%, serta kehadiran di kelas adalah 10%. Penilaian yang dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penugasan materi, partisipasi secara aktif mahasiswa, serta kemampuan analisa terhadap studi kasus yang diberikan pada saat di kelas.
Keluaran utama yang diperlukan di dalam mata kuliah kimia analitik dasar ini adalah mencakup kompetensi teoritik dan praktis di dalam analisa kualitatif dan kuantitatif, kemudian kemampuan laboratorium mahasiswa, pemahaman prinsip keselamatan kerja, serta kemampuan menyusun laporan ilmiah yang relevan dengan bidang kimia analitik. Berikut ini saya sajikan rekaman pembelajaran secara tatap muka beserta mahasiswa-mahasiswi dengan pembelajaran secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah bisa hadir hari ini mengikuti perkuliahan lagi di mata kuliah Ibu kimia analitik dasar. Buat teman-teman kita yang kondisinya sedang tidak sehat, doakan sama-sama semoga semuanya bisa segera pulih kembali untuk bisa aktif dan mengikuti perkuliahan kembali. Oke, untuk hari ini seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu akan melakukan sesi absensi dulu seperti biasa. Untuk absensinya di sini berupa harap tanda tangan seperti biasa, tapi untuk selain itu kalian juga wajib mengisi akad ya untuk kehadiran di setiap perkuliahan dan setiap pertemuan dengan mata kuliah Ibu ya. Oke, silakan diisi dulu untuk mengisi tanda tangannya. Oke, nanti diputar ya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kembalikan ke Ibu. Oke, untuk hari ini sudah siap kita mulai perkuliahannya? Oke, sudah baca-baca dulu di rumah. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas apa? Iya, sudah Ibu tuliskan di judul yang tertera di layar infokus kalian saat ini. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi analisis grafimetri, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu atau diulang atau direview dulu mengenai materi sebelumnya. Apa coba materi sebelumnya? Analisis kation dan anion. Oke, sebelum membahas tentang analisis kation dan anion, masih ingat ya? Ini kan mata kuliahnya adalah kimia analitik dasar ya. Kira-kira menurut kalian kan sudah direview dari awal, ada berapa sih analisis di dalam kimia itu? Dua. Apa saja Yudha? Kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dan kualitatif. Betul. Kalau untuk analisis kation dan anion itu maksudnya apa? Kualitatif. Kalau untuk grafimetri sekarang kira-kira masuknya ke mana? Kualitatif. Nah, sekarang apa yang membedakan analisis kuantitatif dari kualitatif sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kenapa sih analisis anion dan kation itu termasuk kualitatif? Karena hasil analisisnya berupa apa? Yang jelas atomnya. Identifikasi bahan terkandung dalam suatu Ya, jadi hanya mengidentifikasi saja ada unsur atau zat apa di dalam satu sampel itu. Nah, kalau kuantitatif berarti analisisnya akan lebih kepada apa? Jumlah dari unsur atau senyawa yang ingin kita analisis itu bagaimana, gitu kan? Nah, makanya di pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke materi analisis grafimetri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ya di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk di pertemuan atau di materi analisis grafimetri ini. Yang pertama tadi kalian harus bisa mampu menjelaskan prinsip dasar dari analisis grafimetri itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa melakukan eksperimen grafimetri dengan pendekatan inquiry. Apa itu pendekatan inquiry? Jadi memang kalau pendekatan inquiry itu adalah semuanya fokusnya adalah kalian, yaitu student centered learning. Jadi kalian yang akan belajar, kalian yang akan banyak eksplorasinya. Gitu kan? Itu di sini hanya akan membimbing dan membimbing kalian untuk bagaimana bisa memahami terkait analisis grafimetri. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa kalian harus mampu menganalisis tadi data hasil percobaan grafimetri. Kan sebenarnya untuk mata kuliah analisis kimia analitik dasar ini
kita percaya ada praktikumnya juga tersendiri dan untuk percobaan-percobaannya sudah di situ tersendiri. Nah, sebelum masuk percobaan, berarti teorinya juga harus kalian bisa paham. Oke, ini untuk tujuan percobaan, tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya di sini kan balik lagi tadi terkait kepada analisis gravimetri ini merupakan salah satu dari tadi analisis kuantitatif di bidang kimia. Oke. Nah, kalau yang namanya kuantitatif tadi kan harus sampai jelas ya jumlahnya berapa banyak. Kira-kira pernah nggak kalian gitu kan di kehidupan sehari-hari istilah itu kayak ini teh gimana ya cara menentukannya misalkan gitu kan, pernah nggak menemukan suatu situasi kondisi yang kalian tuh ingin tahu sampai sejauh mana gitu ya jumlah massa atau jumlah persen dari suatu unsur di dalam suatu produk atau suatu sampel atau apa gitu. Ada nggak pernah di sini yang penasaran gitu? Siapa di sini yang rumahnya daerah Bale Endah? Gak ada? Soreang? Ada pabriknya di sana? Apa pabrik? Pabrik tekstil yang terkenal di Banjaran ada? Atau Bale Endah apa? Teks. Kira-kira pernah nggak lihat air buangan dari dekat pabrik situ seperti apa? Pernah mencium nggak baunya? Bau, yang pasti makan warnanya juga udah pasti nggak ini. Terus pernah nggak melihat di sekitar pabrik tersebut? Pasti kan banyak penduduk pemukiman ya, iya kan? Nah, pernah nggak berpikir itu kan kalau penduduk, otomatis kan pasti mereka ada sumber airnya ya, yang dikonsumsi dan sebagainya. Kan itu jarak antara pabrik dengan pemukiman itu pasti begitu. Ya, nggak berpikir itu kira-kira air yang keluar dari saluran pembuangan pabrik tekstilnya berpikir nggak mengandung apa? Nah, itu kita sambungkan kepada materi hari ini. Sekarang, ya, Ibu memberikan kalian studi kasus. Kalian boleh searching dulu ya di Google atau di referensinya seperti apa, bagaimana cara menentukan kadar ion kalsium di dalam sampel air sungai di sini dengan menggunakan metode gravimetri. Kalau kalsium ini kan termasuk ke dalam unsur mineral yang sebenarnya tuh tidak berbahaya, ya kan? Tapi kan tadi kalau kalsium di dalam airnya ternyata melebihi ambang batas juga itu tetap pasti akan berbahaya. Oke, silakan kalian cari referensinya. Ini bukan tugas kelompok, tugas individu. Kita bahas hari ini sebelum kita membahas lebih jauh kepada prinsip dasar dari gravimetri. Oke, silakan Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya. Berarti Ibu nanti minta 2 orang untuk memaparkan bagaimana cara penentuan pada ion sampel ini kalau tadi dilakukan dengan metode gravimetri. Oke, silakan 10 menit dimulai dari sekarang. Sudah? Siapa yang mau memaparkan untuk terkait tadi ya? Kita fokusnya kepada metode gravimetri itu, berarti langkah-langkahnya kalau kita mau menunjukkan kalsium di dalam sampel air sungai. Siapa? Masih kurang 10 menit? Secara garis besar aja, kan kita memang belum membahas terkait kepada prinsipnya. Ayo, oke? Enggak? Ya. Iya, langkah-langkahnya kan? Yang pertama kan kita harus mengambil sampelnya dulu ya. yang kecil macam soalnya. Yang pertama kita pastinya harus ambil sampel dulu. Biasanya kalau buat sampel kita ambil 100 ml ya menentuin beberapa kali ombak. Terus rekomendasi si CR dalam itu kita tambahin gula dengan masalah sambil yang
Terus kita tambahin sedikit larutan amonia untuk membuat suasana itu biar lebih basah. Jadi agak ada pengendapan biar si pengendapan itu cukup. Nah, terus kita diamin si larutan tersebut sampai dapat endapan putih CaCO 2 atau 4. Terus Nah, udah dari itu kita langsung melakukan penyaringan si saringannya itu kita bikin si saringan dapat menggunakan kertas saring. Nah, udah itu kita udah disaring semuanya, kita cuci endapan sama air bebas ion atau kita biasanya pakai aquatex. Terus kita hilang itu buat ngilangin si ion sisanya. Terus kita langsung ke pengeringan. Biasanya pengeringannya itu dimasukin ke oven, tapi bisa juga di pemijat. Jadi biar si kejahatan langsung dalam tubuh, biar si terurai, jadi si CaCO obat yang terurai jadi CaO. Langsung kita ke penimbangan. Setelah itu penimbangan didapati hasil akhir dari hasil ujian. Sudah? Lalu Cukup bagus kita ada jadi sebenarnya dari apa yang dikatakan sama topik itu prinsip-prinsip atau kunci dari metode grafimetri itu sudah terpaparkan secara jelas gitu. Memang sebelum masuk ke metode grafimetrinya yang paling pertama adalah tadi proses samplingnya dulu ya, karena kan ini adalah sumber sampelnya dari air sungai dan itu merupakan tahapan di analisis dari kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi memang proses sampling itu sangat-sangat penting untuk bisa menentukan hasil dari metode uji yang kita pakai itu benar atau bukan benar, bagus, valid atau tidak. Oke, kita masuk ke materi tentang analisis grafimetrinya. Jadi yang tadi dikit dulu maksudnya. Nah, ini memang nyambung dengan yang tadi ya, bahwa prinsip dari analisis grafimetri ini tadi di sini analisis grafimetri ini merupakan salah satu metode dari analisis kuantitatif ya, dengan tadi penimbangan. Jadi memang ini syaratnya harus bisa ditimbang. Nah, sedangkan tadi sampelnya kan dalam bentuk cairan kan, berarti kan nggak mungkin kita menimbang dalam bentuk cairan ya, berarti kan volume lebihnya. Sedangkan kalau penimbangan harus dalam bentuk padatan. Makanya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil analisis dengan metode grafimetri. Nah, tahapan awal dari analisis grafimetri ini yang paling utama itu tadi adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen lain yang terdapat di dalam suatu sampel. Nanti kan di dalam sampel air sungai kan nggak mungkin kalsium doang, pasti ada unsur-unsur atau ion-ion yang lainnya. Sedangkan yang ingin kita tentukan hanya satu. Berarti bagaimana sih ion kalsium itu kita maksimalkan untuk bisa kita ukur selanjutnya. Makanya di sini perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Berarti ion kalsium ini harus dilarutkan di dalam pelarut yang memang bisa melarutkan Ca2+ tersebut. Ya, jadi tahapannya jelas ya, yaitu harus pemisahan secara komponen. Nah, untuk bisa melakukan proses atau metode analisis secara grafimetri ini, ada persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Jadi kalau kita orang kimia melakukan analisis itu nggak langsung pakai ini aja, pakai itu nggak bisa. Jadi kita harus tahu syarat dan ketentuannya. Yang pertama untuk bisa melakukan analisis secara grafimetri adalah bahwa zat yang ditentukan ini harus bisa diendapkan. Intinya begitu ya. Kalau nggak bisa diendapkan, ya nggak akan bisa pakai metode grafimetri. Jadi itu mudah menjadi syarat yang pertama. Yang kedua tadi endapannya harus terbentuk atau cukup murni. Ya, kenapa? Karena tadi kan harus dipisahkan dulu ya komponennya. Jadi kalau mau menghitung Ca ya Ca doang, nggak bisa Ca dengan unsur yang lainnya atau dengan ion yang lainnya. Yang ketiga adalah memiliki kadar yang cukup besar, artinya yang memang bisa dihitung ya, misalkan dalam satuan gram, miligram atau yang lainnya. Karena kalau satuannya kecil, misalkan dalam bentuk ppm, ppb, ya itu tidak
tidak akan bisa dilakukan dengan metode gravimetri. Biasanya nanti akan masuk di penentuan secara instrumentasi lebih lanjut lagi. Paham ya? Jadi memang untuk metode gravimetri ini merupakan salah satu metode yang masih konvensional kalau kita bilang di bidang kimia. Kenapa disebut konvensional? Ya karena memang tidak menggunakan instrumen apapun. Tetapi walaupun ini konvensional, metode gravimetri tetap menjadi satu dasar dari suatu bidang ilmu kimia. Jadi tetap harus dikuasai dan dipahami. Kalau cara pelaksanaannya sederhana, cuma timbang-timbang gitu sebelum dan sesudah. Tapi kalaupun terlihat sederhana, ini tingkat galatnya atau tingkat errornya itu pasti biasanya tinggi kalau kita tidak benar-benar mengikuti prosedur dengan baik, gitu kan? Ya, nah di sini ibu ngebahas ke sini aja dulu tentang cara analisis gravimetri. Itu ada dengan pengendapan langsung dan penguapan atau tidak langsung. Jadi tadi kalau dihubungkan dengan yang sudah disampaikan ya oleh Opi, ketika CAO-nya nanti sudah dapat pendapat, kemudian nanti masuk ke ini ada beberapa cara untuk metodenya dengan cara penguapan. Jadi tadi sampel akan dipanaskan, nanti diuapkan, kemudian sampel mengering nanti akan ditimbang sampai bobotnya konstan. Jadi intinya kalau di gravimetri itu sampai masanya tidak berubah lagi jadi konstan. Nah ini untuk yang pengendapan juga sama tadi, sampel ditimbang, dilarutkan, kemudian diendapkan dengan reagen tertentu tadi ya. Jadi dengan pemisahan komponen itu artinya diendapkan atau ditambahkan dengan pelarut tertentu sehingga nanti bisa disaring, ada filtran. Nah ini adalah endapannya tadi. Kalau yang dibilang ya dalam bentuk CaO-nya. Nah CaO-nya ini nanti akan dicuci seperti yang dibilang oleh Topik dengan air aquades supaya tidak ada pelarut apapun lagi yang memang terkontaminasi di situ. Nah ini nanti akan dikeringkan, kemudian akan ditimbang sampai tadi beratnya memang konstan gitu. Nah di sini kita lanjut, ini sambil langsung aja kalau ada penelitian ya. Sifat pendapat ya. Jadi bagaimana sih tadi suatu suatu sampel atau misalkan suatu larutan bisa dianalisis dengan gravimetri ini? Berarti tadi kita butuh reagen atau butuh pelarut yang memang bisa mengendapkan untuk suatu analit itu bisa menjadi endapan, gitu kan? Jadi nggak bisa kita pakai reagen yang malah jadi terlalu lagi, gitu. Kalau nggak membentuk endapan kita akan bisa pakai metode gravimetri. Kemudian tadi pelarutan endapannya harus sangat kecil sekali. Kemudian tadi mudah disaring, jadi memang mudah terbentuk endapan. Kemudian disaringnya juga gampang. Jangan sampai membentuk endapan tapi nggak bisa disaring-saring gitu ya. Gitu. Kemudian tadi komposisi endapannya juga diketahui sampai kepada perbandingan antara massa atau analit dengan endapannya bagaimana. Ya. Oke, tadi kita bahas lagi secara tahapan untuk metode gravimetri. Kita akan masuk ke proses tadi pencucian. Jadi untuk memilih air yang bisa mencuci tadi ya endapan yang dihasilkan dari metode gravimetri ini, berarti ada tadi bahwa dia harus bisa melarutkan kontaminan. Jadi motornya harus bisa larut. Jadi jangan sampai melaruti endapannya. Kemudian tadi harus mudah menguap pada suhu ruangan. Otomatis ya. Kemudian tadi syarat larutan yang digunakan adalah elektrolit, gitu kan? Sehingga dapat tadi menyebabkan pertukaran ion. Kemudian tadi pemakaian larutannya adalah volumenya sedikit mungkin ya. Jadi jangan sampai kita pakai aquades kebanyakan, nanti yang ada endapannya ikut larut, gitu kan? Nah, ini setelah proses pencucian tadi proses penyaringan dan tujuannya adalah memisahkan endapan dan peraturan intinya. Pemilihan penyaringan ini adalah mulai dari jenis endapannya, ukuran endapan sampai suhu dari pemanasan endapan. Nah, kemudian yang bagian terakhir adalah pengeringan endapan. Nah, di sini untuk pengeringan itu bisa dengan cara dikeringkan di dalam suhu ruangan. Seperti biasanya kalau dalam suhu ruangan haltenya ada kontaminan juga. Jadi biasanya kita pakai alat bantu desikator untuk mengeringkan, atau tadi dengan cara pemanasan juga, gitu kan. Nah, ini tujuannya adalah tadi untuk menguapkan larutan induk. Jadi ketika kita pakai reagen itu bisa khawatirnya masih ada di situ sebagai kontaminan.
Kemudian tadi mengeluarkan larutan pencuci, misalkan kita pakai aquades misalkan ternyata dia masih terlarut di dalam sampelnya, gitu kan, jadi dipanaskan. Misalkan. Cuman untuk pemanasan ini biasanya di dalam oven aja, jadi tidak dalam pemanasan secara langsung. Kemudian tadi menghilangkan pengontrol yang mudah menguap, sama tadi mengubah endapan dalam bentuk yang mudah ditimbang supaya rumus molekulnya bisa diketahui. Nah, setelah itu kan berarti sudah dapat tuh si sampelnya, beratnya seperti apa, nanti biasanya ditimbang. Makanya sebelum kita melakukan proses lebih jauh lagi, kalau pakai kertas saring kita timbang dulu kertas saring awal dan akhir seperti apa. Nah, nanti akan masuk ke cara perhitungannya. Ini dimana untuk persen berat zat yang akan dicapai itu adalah massa dari zat yang ditimbang dibagi dengan massa sampel dikali dengan faktor gravimetri dikali 100%. Nah, untuk kalian bisa latihan soal di rumah, ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kalau memang kira masih ada pertanyaan terkait kepada metode gravimetri atau analisis gravimetri ini, nanti bisa kita diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, dari ibu mungkin cukup sekian saja untuk pertemuan hari ini, dikarenakan waktu sudah lebih ya dari yang seharusnya. Oke, kita tutup saja untuk pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa silakannya mohon diisi untuk presentasi kehadirannya. Yang tadi sudah dikumpulkan ke ibu belum? Sudah sampai mana? Apa sudah dikasih ke ibu? Absensi dulu. Iya. Terima kasih. Ya. Karena di sini kan ada berita acara perkuliahan juga ya. Kalian kan harus menandatangani ada berita acara perkuliahan hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Kimia Analitik Dasar pada program studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Wanita Internasional. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.